Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Giri. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu masa Orde Baru. Nah, adalah masa setelah demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Nah, di sini kita akan lihat pada masa pemerintahan yang baru, yaitu Orde Baru, apakah itu kondisinya lebih baik daripada demokrasi terpimpin. Nah, untuk itu mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, menjelang akhir kekuasaan demokrasi terpimpin, itu muncul peristiwa bernama G30S PKI. Nah, hal ini membuat kondisi politik sangat kacau, dan juga posisi Soekarno sebagai presiden itu berada di ujung tanduk. Kenapa? Karena waktu itu ada indikasi kedekatan antara Soekarno dan juga PKI ketika masa demokrasi terpimpin. Nah, setelah PKI ditumpas oleh Panglima Kostrad Maijen Soeharto dan beberapa bukti berhasil dikumpulkan, akhirnya gerakan tersebut mendapat kecaman keras oleh masyarakat. Dan akhirnya ada tuntutan dari masyarakat itu untuk membubarkan PKI, organisasi masyarakatnya dan juga tokoh-tokohnya itu diadili. Nah, hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru yang dipelopori oleh masyarakat luas. Nah, selain mengecam G30S PKI, sebenarnya tuntutan masyarakat yang paling inti adalah anjuran untuk pemerintah itu untuk memperhatikan rakyat, memperbaiki kondisi ekonomi, terus sosial, dan lain sebagainya, yang pada masa demokrasi terpimpin itu sangat kacau. Nah, masyarakat sudah tidak tahan, akhirnya menyuarakan pendapat. Nah, yang menginginkan fase pemerintahan yang baru, yang membuat mereka akhirnya hidupnya akan lebih baik. Nah, berbagai masyarakat luas itu terdiri dari berbagai macam kalangan yang akhirnya mendirikan satu kesatuan aksi bernama Front Pancasila, yang tujuannya itu satu, yaitu menghancurkan PKI dan juga mengecam gerakan-gerakan yang dilakukan PKI seperti G30S PKI. Nah, kesatuan aksi tersebut itu terdiri dari, pertama, KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ada KAPI, yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Ada KAPI, yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Terus ada KASI, yaitu Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, organisasi-organisasi aksi tersebut terus melakukan demonstrasi. Nah, puncaknya pada tanggal 12 Januari tahun 1966, mereka mengajukan yang namanya Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Nah, pada waktu itu, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, akhirnya merombak kabinet, yaitu pada tanggal 21 Februari. Namun, perubahan itu tidak memuaskan masyarakat karena masih ada unsur-unsur dari orang-orang yang terlibat dari G30S PKI. Nah, pada saat pelantikan kabinet tersebut, berbagai kalangan ikut hadir seperti mahasiswa, pelajar, serta para pemuda mengisi jalan yang tujuannya itu menuju ke arah Istana Merdeka. Aksi itu terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Gerakan-gerakan dari berbagai kalangan itu ditahan oleh pasukan Cakrabirawa dan menyebabkan timbulnya bentrokan dari kedua belah pihak. Dan dari bentrokan tersebut akhirnya menyebabkan KAMI itu dibubarkan oleh Soekarno. Nah, pembubaran KAMI dan juga Presiden Soekarno tidak setuju dengan pembubaran PKI yang diajukan oleh front pemerintah, akhirnya membuat masyarakat tidak respect lagi terhadap Soekarno. Dan dukungan terhadap Soekarno itu makin lama makin luntur. Pada 11 Maret tahun 1966 digelarlah sidang paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Namun,
pada saat sidang tersebut ada pasukan tidak dikenal di luar istana. Nah, hal ini karena menyangkut keamanan presiden, akhirnya presiden itu dibawa ke Istana Bogor. Nah, di Bogor, presiden itu ditemui oleh Maijen Basuki Rahman dan Brigjen Amir Mahmud atas perintah Soeharto. Nah, di situ akhirnya mereka berkomunikasi dan lahirlah yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret yang isinya adalah mandat kepada Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan untuk mengatasi keamanan, krisis politik, dan ketidakstabilan pemerintahan. Nah, setelah keluarnya Super Semar tersebut, otomatis Soeharto menjadi pelaksana pemerintah dan seolah-olah Soeharto itu menjadi pengganti dari presiden. Nah, namun beberapa waktu kemudian di pemerintahan maupun rakyat itu terpecah antara orang-orang yang pro Soekarno dan pro Soeharto. Jadi terjadi dualisme kepemimpinan dan akhirnya banyak yang di pemerintahan itu mendukung Soeharto yang waktu itu bertugas sebagai pelaksana pemerintah. Nah, akhirnya pada beberapa waktu kemudian posisi Soeharto itu semakin kuat dalam pemerintahan setelah adanya sidang MPRS tanggal 20 Juni sampai 5 Juli yang memutuskan bahwa Super Semar itu dijadikan sebagai TAP MPRS. Karena sudah menjadi TAP MPRS, maka presiden sudah tidak bisa mencabutnya. Dan waktu itu Soeharto akhirnya mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno. Nah, terus 22 Juni Presiden Soekarno berpidato mengenai Nawaksara. Nah, di sini menyinggung tentang penyebab G30 SPKI. Namun, pembelaan Soekarno atau pidato Soekarno itu tidak memuaskan MPRS mengenai peristiwa G30 SPKI. Dan di tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikannya di dalam pemerintahan. Dan penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno kepada Soeharto tersebut dikukuhkan dalam sidang istimewa MPRS dan pada tanggal 12 Maret 1967 Presiden Soeharto secara resmi dilantik sebagai presiden. Bergantinya kekuasaan, maka muncullah babak baru di dalam sejarah pemerintahan Indonesia, yaitu lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada dasarnya, Orde Baru adalah suatu tatanan politik berdasarkan pada ideologi negara, yaitu Pancasila, dan kembali mengacu pada Konstitusi Undang-Undang 1945 yang pada masa demokrasi terpimpin banyak disalahi oleh Soekarno. Pada fase awal terjadi penataan politik di awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. DPR tersebut terdiri dari wakil-wakil partai politik serta golongan karya, yang mana partai-partai itu sudah disederhanakan menjadi 3 kelompok. Nah, pada perjalanannya golongan karya lebih menjadi pendukung dari Soeharto, dan hasilnya ketika pemilu Golkar itu selalu mendominasi, terbukti dengan memenangi sebanyak 6 kali pemilu selama 32 tahun masa kepemimpinan Orde Baru. Nah, kemenangan Golkar tersebut itu tak lepas dari unsur paksaan dari berbagai profesi-profesi, terutama profesi yang berkaitan dengan pegawai negeri kayak gitu. Karena waktu itu seluruh pegawai negeri maupun pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah itu diwajibkan untuk memilih Golkar, sehingga di sini ada demokrasi yang dicederai seperti itu. Di bidang politik juga, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto itu memberlakukan yang namanya dwifungsi ABRI, yaitu 2 fungsi ABRI, yaitu sebagai keamanan dan tentara itu boleh
masuk ke dalam pemerintahan melalui Partai Golkar. Jadi otomatis Soeharto itu dari militer dan mempunyai anak buah militer, itu bisa mudah untuk diatur. Sebenarnya pada masa Orde Baru itu juga ada peristiwa yang sempat menggoyahkan orde ini atau rezim ini. Nah, peristiwa tersebut diawali dengan peristiwa 15 Januari atau dikenal sebagai Malari, yaitu ketika mahasiswa itu mengkritisi kebijakan pemerintah menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang. Nah, demonstrasi ini berlangsung dalam skala besar, sehingga membuat pemerintah akhirnya berbuat tegas dengan menerbitkan SK /028/1974. Nah, isinya adalah demonstrasi itu dilarang. Nah, akibat dari SK ini, akhirnya ada berbagai macam pembungkaman demokrasi yang akan disampaikan oleh masyarakat untuk mengkritisi atau mengontrol pemerintah. Nah, untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan yang tidak mendukung pemerintah, maka pemerintah Orde Baru menyelenggarakan yang namanya penataran P4, yaitu untuk penyeragaman ideologi. Melalui penyeragaman ini, masyarakat diarahkan untuk tetap mendukung Orde Baru, sehingga pemerintahan Orde Baru semakin lama semakin kuat. Nah, setelah berhasil mengembalikan kondisi politik, Orde Baru fokus ke ekonomi dan pembangunan. Dalam ekonomi, Orde Baru mencoba mengatasi hyperinflasi dengan menyusun APBN berimbang dan melunasi utang luar negeri dan mencari utang baru. Nah, memberlakukan penanaman modal asing, yaitu orang asing bisa mendirikan perusahaan di Indonesia, yang sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin itu adalah suatu yang haram, dan juga memberlakukan undang-undang penanaman modal dalam negeri. Dampaknya adalah hyperinflasi dapat dikendalikan dari yang semula 600% akhirnya menjadi 120%, dan berkembangan selanjutnya menjadi 80%, dan makin lama makin mengecil. Nah, terus saya ingat bahwa dulu nilai tukar dolar ke rupiah itu sangatlah kuat. Ya, $1 itu hanya 2.500. Tidak seperti sekarang, $1 itu sebesar 17.000. Nah, dalam bidang pembangunan dilakukan rencana pembangunan jangka panjang dan juga jangka pendek. Hal tersebut dirancang dengan program yang namanya pembangunan 5 tahun atau PELITA. PELITA kalau nggak salah pada masa Orde Baru itu dilakukan sebanyak 1 sampai 5 atau 6 kali. Di hal itu tersebut bahwa program pembangunan pada masa Orde Baru itu lebih terencana daripada masa sebelumnya. Nah, pembangunan berskala nasional yang dimulai sejak tahun 1669 itu tidak terlepas dari program pemerintah sebelumnya, yaitu bernama Trilogi Pembangunan. Nah, kalau dilihat, berarti Indonesia waktu masa Orde Baru itu sedang maju-majunya ya dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Nah, selain itu, pada Orde Baru juga ada peristiwa-peristiwa politik yang penting. Yang pertama adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, terus kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB, karena pada masa demokrasi terpimpin kan dia keluar. Terus ada pendirian ASEAN, terus ada integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Terus di bidang kesehatan itu juga banyak sekali peningkatannya. Dilihat dari usia harapan hidup yang dari 60 tahun menjadi 80 tahun. Nah, terus juga di sini juga mencanangkan program keluarga berencana untuk menekan kepadatan penduduk. Terus yang paling sukses adalah dia mengembangkan dunia pendidikan dengan mendirikan SD-SD impres di desa-desa sampai di pelosok, mengakibatkan angka melek huruf dan juga anak-anak sekolah akhirnya meningkat bahkan lebih dari 100% gitu.
Namun pada masa Orde Baru, pemerintahannya cenderung otoriter, sewenang-wenang. Walaupun pertumbuhan ekonominya baik dan juga pembangunannya juga bagus, namun banyak terjadi KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh pemerintah. Terus pertumbuhan ekonomi walaupun baik, tapi tidak dibarengi dengan terbukanya akses distribusi, mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat, yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, serta terbatasnya demokrasi, dan menyebabkan banyaknya terjadinya pelanggaran HAM, karena misalkan orang mengkritik pemerintah itu langsung ditangkap, itu dinilai sebagai pemberontak. Akibat hal itu dan pembangunan tidak merata, akhirnya ekonomi Indonesia terpuruk pada tahun 1997 dan melahirkan tuntutan baru bernama reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat luas. Dari semua itu kalian bisa simpulkan sendiri bagaimana kondisi Indonesia pada masa Orde Baru, lebih baikkah atau lebih burukkah dari masa Soekarno maupun masa sekarang. Dan ini ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah sebutkan prestasi-prestasi yang ada pada masa Orde Baru. Nah, silahkan isi di presensi dan saya ucapkan tetap semangat bagi kalian yang masih PJJ dan sampai jumpa.